28. Biasanya banyak ini. Halo Mas Welian, apa kabar Jogja ini? Terus ada Bang Mislan ya. Bang Mislan ini Magetan ya, dari Magetan. Ade CRB ini maksud siapa ya? CRB. Kemudian ada Agus Riki. Riki, ada ini kakak saya ini, Anas Raha. Ini kakak saya ini, dia ikut juga akhirnya. Terus ada Bang Arifin. Kemudian ada Kak Uliana, ada Kak Isna. Ada Pak Kapolsek nih ya, Pak Kafrawi. Pak Kapolsek. Kemudian ada Mas Didi, Mas Jo B. Siapa Jo B ini? Ini ada Li Zanfang, selamat malam. Ada Bu Misna, assalamualaikum. Ada Kanin, apa kabar Kanin? Tumben nih, nggak pernah kesawung galing lagi. Ada Om Jo dari Keranggan ya, Om Jo itu dari Keranggan. Ada Mbak Oni dari Probolinggo. Ada, kalau dengar Mbak Oni sih langsung pada batuk semua. Ada Isnadi ya, ada Zulkifli Nur ini dari Padang. Ada Ibu Sri Hidayati dari PBL Probolinggo ya. Wah, ini ada lagi Pak Romanus, ada Pak Sari, ada Rosalina dan Mbak Putri ya. Ada Mbak Jumrotul, assalamualaikum. Apa kabar nih Jogja? Ada Bang Beni sama Kak Ati ya, dari Muna juga ini. Ada Laude Ambu, ini kayaknya temannya kakak saya nih ya. Laude Ambu. Ada Siti Ibu Ibu atau Mbak ini ya. Siti Aminatus Mahmuda. Wah, ini Uin Wali Songo ya. Terus banyak nih akhirnya yang datang ya. Kita sapa dulu. Malam ini kita new normal ya. Jam 8 biasanya kan jam 7 ya. Ini agak diundur dikit. Tinggal apa-apa, bagus. Ada Ainun ya, Ainun Aina, ini orang Kendari ini. Ada Yasani ya. Oke lah, kita mulai saja. Malam ini kita bahas Nature 30 ya. 310. Waduh. Kita bahas yang 310. Berarti halaman 170-an kali ya, Bum. 200 berarti. Bum. 200 juga 270. Bum. Kita lihat kalibrasi level 310. Ini baru pertama ya. Bedanya 250 sama 310. Kalau 250 itu dia netralitas. Netralitas itu yang penting aku tidak merugikan siapapun gitu ya, baru sampai di situ. Ada motivasi tetapi tidak mampu aktual, cukup di hati saja gitu kan ya. Nah, 310 itu
motivasi itu tidak hanya di dalam, tidak hanya merugikan, tetapi sudah mulai dia bergerak keluar, dia aktual, ya, dia aktual. Jadi sudah mulai turun tangan lah ini ya. Di level 310 ini ada kemauan, ada willingness, ada willingness. Jadi kalau di level netral, kata kuncinya itu pekerjaan itu dilakukan dengan layak, artinya ya sesuai apa ya, layak itu pokoknya itu yang penting dikerjain gitu ya. Di level 310 ya tidak hanya layak tetapi juga dilakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik itu kalau dikasih nilai ya, kalau layak itu mungkin 7 cukup. Kalau willingness itu mungkin 8. Lebih dari cukup. Itu kira-kira kalau kita kuantifikasi ya. Kalau netralitas itu cukup. Kalau willingness itu lebih dari cukup. Kurang lebih begitu kalau kita bahasakan. Karena sesuatu dilakukan lebih dari cukup, maka kemudian itu pertumbuhan itu terjadi lebih cepat. Jadi lebih cepat. Jadi kalau di kantor ini orang-orang 310 ini yang diutamakan gitu ya. Karena dia selalu nyari apalagi gitu ya. Apalagi yang mau saya kerjakan gitu ya. Dia selalu orientasinya itu what next, what next, what next, apalagi gitu, apalagi. Jadi kalau netralitas itu kalau sudah ngerjain, ya sudahlah, cukup ini. Yang penting aku sudah ngerjain tugas pokok begitu. Nggak usah lagi mencari-cari apa ya di luar tugas pokok saya. Jadi kalau selesai ya sudah, boleh leha-leha gitu ya. Kalau 310 itu enggak. Energinya untuk maju itu masih lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Jadi willingness berarti kita sudah mampu ya, sudah mampu mengatasi resistensi batin terhadap kehidupan dan berkomitmen terhadap partisipasi. Jadi dia partisipasinya lebih banyak gitu ya. Jadi dari 250 ke 310 itu karena bertambahnya pengetahuan tentang bagaimana mengatasi resistensi batin itu. Resistensi batin. Dan berkomitmen untuk terus berpartisipasi. Nah, ini sebenarnya menarik ini ya, tentang partisipasi ini. Jadi kebanyakan itu sebenarnya kita tidak berpartisipasi, kita hanya dimobilisasi gitu ya, dimobilisasi. Kapan-kapan lah kita bahas partisipasi ini. Di bawah level 200 orang cenderung picik ya, tetapi di level 310 orang mulai terbuka ya, terbuka. Jadi di level 310 ini orang menjadi ramah dengan sosial ya. Seperti itu. Di sini yang menarik, willingness itu tidak terganggu.
oleh ketidaktersediaan lapangan kerja lah ya. Jadi tidak terganggu ada lapangan kerja apa enggak, itu ya tidak masalah gitu ya. Itu kalau dulu kita pernah ikut sekolah kawru jiwa gitu ya. Jadi orang willingness itu ringan tangan. Ringan tangan. Jadi diceritakan ada guru ya, ada seorang guru di Klaten kalau nggak salah tuh. Jadi di musim liburan dia menawarkan jasanya untuk bikin pagar ya, ke masyarakat gitu. Dia itu ciri-ciri willingness tuh kayak gitu. Nawarin siapa ya yang bisa saya bantu gitu. Itu. Jadi di level 310 ini itu meskipun tidak tersedia lapangan kerja, dia akan menemukan pekerjaannya sendiri. Dia nggak pilih-pilih. Ya kan? Kalau sekarang kan orang banyak, saya mau kerja sesuai profesi saya aja. Di 310 ini orang nggak milih lagi apapun deh, pokoknya nggak digaji juga nggak apa-apa itu. Yang penting saya bekerja, mengaktualkan energi batinnya itu. Ini kalau untuk siswa atau mahasiswa, nggak harus ujian belajar itu. Ya, nggak harus besok mau ujian. Jadi orang-orang 310 ini itu dia bisa dia tadi menemukan sendiri apa pekerjaannya gitu ya. Tidak tergantung kepada tersedianya lapangan kerja. Ibaratnya itu kalau jalannya belum ada, saya buat sendiri jalannya. Dan orang-orang di energi 310 ini tidak merasa rendah karena melakukan pekerjaan yang dinilai itu pekerjaan strata bawah gitu ya. Misalnya jualan di pasar, jualan balon, ya kan, nawarin jasa itu nggak dianggap rendah. Karena memang mereka senang membantu orang lain dan cenderung ringan tangan demi kebaikan masyarakat. Ringan tangan aja gitu ya. Kalau ini anak surau insya Allah dapat semua ini ya. Anak surau ini ya ringan tangan gitu apa aja gitu ya. Kalau itu apa bulan itu bisa dipetik sama anak surau. Saking ringan tangannya. Dengan kapasitas untuk bangkit dari kemalangan dan belajar dari pengalaman, dengan energi 310 menjadi lebih mudah untuk mengoreksi diri. Jadi kemudian di energi 310 ini, oleh Hawking ini, di komparasi ya, disandingkan dengan pride, gitu ya. Dengan pride. Biasanya kan pekerjaan-pekerjaan yang ada di masyarakat itu dia punya apa namanya itu status membanggakan ya. Di level 310 itu dia udah lepas dari jebakan pride terhadap status-status itu. Jadi dia melihat status itu lebih kepada ya katakan hanya tipologi, hanya sebuah deskripsi saja. Di sana tidak ada apa ya. Kalau pride itu kan melihat status sosial itu sebagai simbol ya. Jadi sebagai simbol yang bisa setelah jadi simbol kan dia kemudian dia menjadi cerita ya. Simbol lalu jadi cerita lalu jadi mitos. Ya jadi
Itu di pride itu seperti itu. Status itu dia tidak hanya sebagai status, tapi dia bisa bermakna simbol, simbol sosial. Setelah simbol itu, kemudian simbol itu berusaha dinaikkan lagi menjadi cerita, ya kan? Menjadi cerita, lalu kemudian itu jadi mitos. Kayak merek lah ya. Kayak merek, lama-lama kan itu jadi mitos. Kalau pakai Honda itu rasanya kayak di surga, misalnya. Ya kan? Kalau pakai Honda rasanya kayak di surga. Tapi kalau pakai Yamaha rasanya kayak di Bekasi misalnya, panas. Itu ada 175 itu ada begituannya gitu ya. Ini di 310 itu kalau jadi pengusaha bukan akan lebih sukses, belum. 310 ini belum bisa jadi pengusaha ini. Karena pengusaha itu tidak hanya modal ringan tangan. Dia harus create system, create problem, problem solving kan. 310 itu belum bisa jadi pengusaha. Baru bisa jadi karyawan teladan. Nah, harus jadi karyawan teladan. 310 kalau dikasih modal tuh ya habis nanti, belum bisa mengelola sumber daya. Dia ininya itu 310 ini energinya ini cukup untuk mengerjakan hal-hal yang sudah tersedia gitu kan. Dia belum mampu mengelola modal, belum mampu. Karena modal itu kan kita bisa membaca peluang. Peluang itu kan sesuatu yang masih belum positif. Dia masih, namanya peluang kan belum positif ya. Masih kemungkinan. Nah itu kemudian, itu kalau yang pengusaha itu minimal 450 lah. Mampu berpikir, mampu membaca peluang. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu kan dia harus mampu menciptakan produk, ya toh? Produk baru tentunya untuk melayani kebutuhan yang belum disadari oleh masyarakat gitu kan. Kayak training saya dulu waktu jadi sales tuh, ingat ya, kita tidak jualan. Kita adalah sedang mengedukasi masyarakat agar mereka punya kebutuhan. Itulah. Jadi kebutuhan itu diciptakan oleh mulut-mulut sales seperti saya dulu. Kita dibayar untuk itu gitu ya. Kita dilatih bahwa ini kamu tidak jualan loh ya. Tidak jualan, tetapi kita terus mengedukasi pasar sehingga masyarakat itu, oh ya saya butuh barang itu. Aslinya belum butuh. Tapi karena kita edukasi, akhirnya dia jadi sadar akan kebutuhan itu. 310 itu belum mampu begitu dia. Ya, jadi dulu saya dilatih itu seperti itu. Pokoknya sampai ada tuh yang ke mall tuh, jangan dekat anak-anak itu. Itu mulutnya berbahaya. Itu mulutnya berbahaya. Kita datang hanya mau beli parfum, beli alat fitness. Jadi datang ke mall itu kan niatnya hanya ya paling juga beli snack. Kok kenapa bawa treadmill? Nah itu. Karena ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ngobrol-ngobrolnya ternyata kita menciptakan kebutuhan gitu. Jadi aku harus beli nih. Ya terserah lah pokoknya. Nah, itu saya dilatih lama seperti itu ya. Jadi hati-hati aja itu ngobrol sama saya, tahu-tahu nanti itu kok aku jadi butuh ini.
Kok aku jadi butuh ini sih? Padahal nggak kepikiran. Jadi itu ya, untuk 310 ini sebaiknya naikin dulu deh progresifnya ya. Ini dari Bang Dito ya. Tapi itu 310 itu memang apa ya? Akan disukai oleh para pengusaha gitu ya. Mau lembur dia. Itu pokoknya karyawan terbaik deh pokoknya. Karyawan terbaik. Jadi masyarakat senang dengan pribadi-pribadi dengan energi 310 ini. 310 ini enggak kena penyakit tarsok. Ntar besok ya. Jadi 310 ini energinya itu siap gerak. Laksanakan komandan, udah pakai tarsok. Siap aja pokoknya. Kalau 250 itu tars ya, besok ya. Kena virus tarsok dia. Ntar besok, saya lagi capek nih. Itu 250 itu masih ada tarsoknya. Nggak apa-apa kan ya? Apa-apa gitu. Jadi masyarakat itu senang ya. Jadi ada masyarakat menghargai energi 310 itu. Cocok lah ini. Ini kalau ini bisa dilirik, kayaknya cocok jadi mantu nih, tapi saya cek dulu bisa nggak ngelola uang. Ini baru dilihat gitu ya, baru dilihat. Kalau kayak sinetron kan begitu ya, di FTV gitu ya, ini office boy kok rajin benar gitu ya. Belum buka kantor dia udah bersih-bersih. Ini kayaknya cocok jadi mantu nih. Rajin ya, rajin. Jadi orang-orang 310 itu orang-orang yang paling banyak berkontribusi tenaga ya dalam masyarakat. Berkontribusi tenaga. Kalau pemikiran belum ini 310 ini pokoknya saya siap komandan aja lah pokoknya. Siap gerak, nggak pakai tarsok. Oke. Jadi biasanya kan kalau yang modal tenaga ini apa aja diterima itu. Kamu bisa nggak bisa. Ternyata kadang ya tidak tuntas. Ini gimana ini ya. Asal bisa aja biasanya nih. Tapi mereka akan selalu belajar gitu ya. Punya energi besar juga untuk memperbaiki diri. Itu untuk willingness. Willingness sudah tidak tertarik lagi sebenarnya dengan simbol-simbol. Willingness itu mulai tertarik pada proses. Nah, proses. Biasanya di level 310 ini paling mudah diarahin. Teachable ya, gampang diajarin. Teachable, nggak keras kepala, nggak pakai tarsok. Nggak pakai tarsok. Itu untuk 310 ya. Terus apa lagi ya? Ini kalau mau melangkah di bab berikutnya ini udah masih panjang. Ini paling nggak pengantar ya, pengantar untuk membedakan untuk membedakan dengan 250. 310 ini dia baru bisa menggerakkan dirinya ya. Baru bisa menggerakkan dirinya. Belum bisa menggerakkan orang lain. Makanya di sini itu disebut dia 310 ini orangnya teachable. Mudah diajarin.
Tapi dia belum mampu menggerakkan orang lain. Makanya biasanya 30 ini pokoknya saya manut bos aja deh, pokoknya saya ikut aja dulu. Saya belum bisa disertai tanggung jawab untuk kerjasama gitu ya. Tapi kalau dia diarahkan tuh cepat. Makanya di buku Power Force, orang-orang 310 ini itu biasanya ditempatkan sebagai operator. Operator itu kan menjaga mesin gitu ya. Dia menjaga mesin. Jaga mesin. Ya, supir Gojek itu kan level-level seperti itu. Di pabrik juga mungkin dia operator. Staff, ini bagus nih. Staff. Belum bisa jadi manajer. Pokoknya jadi staff aja. Karena hanya itu yang makanya dia dibahasakan itu pembelajar yang baik. Pembelajar yang baik. Ini biasanya nih kalau di perusahaan ini jadi tim canvassing ya. Untuk tim sebar brosur nih, lampu merah maju dia tuh. Maju dia pagi-pagi gitu ya. Jangan kayak begitu itu. Mungkin ya saya dulu pernah di profesi gini gitu ya. Pokoknya maju aja, sebar brosur 500, udah disisir. Sebelah kanan dulu, pulangnya baru sebelah kiri gitu ya. Ya, ini anak magang bagus nih. Oh, ini Dito dari Samarinda, oke. Siap. Pokoknya kalau 310 uangnya, kalau punya uang 100 juta titipin dulu ke bank, depositoin dulu deh. Ya jangan langsung main modal, dia diambil aja semua. Rezeki di tangan Allah, iya di tangan Allah, tapi bisa ngambilnya enggak? Ya kalau punya uang 100 juta depositoin dulu ya. Depositoin dulu. Depositoin di bank. Ya, depositoin di bank sampai ya minimal 450 lah ya. 450 itu insya Allah itu modalnya dia enggak apa ya, dalam bisnis itu kan yang paling penting itu pertama cash flow ya. Cash flow. Bukan untung. Cash flow gitu ya. Aliran kasnya itu. Jadi biasanya itu kalau 450 itu adalah modalnya segini, ngambil produk, tapi dia udah tahu, nggak apa-apa untungnya dikit, tapi ini nanti lancar ya, berpikirnya modal. Oke, terus apa lagi? 310 ini. 310, di level 310 ini baru mampu, kalau ya kemampuan menghandle emosi, itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya kemalasan gitu ya. Kemalasan pribadi itu mampu diterobos. Tapi kalau hal-hal yang konflik sosial ini belum mampu dia. Belum mampu. Jadi kemampuan untuk menghandle emosi itu masih kurang. Belum bisa. Makanya seluruh transformasi ugal-ugalan ya, besar-besaran itu di 350 acceptance. Jadi kalau 310 ini semangat-semangatnya dia untuk maju. Ya kan? Tapi dia belum mampu menghandle emosi kalau itu terkait dengan orang lain. Oke, saya kira itu dulu ya, 310 ini. Jadi 310 ini pokoknya maju dia ya, spirit untuk maju. Belum punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik. Baik konflik internal ya. Tapi kalau ini kan hanya soal semangat ya. Semangat dia. Semangatnya dia kuat. Oke, saya kira itu dulu malam ini. Akhirnya banyak juga ya, 94 orang. Oh iya, teman-teman yang
di Jakarta ya yang merasakan gempa. Moga-moga semuanya selamat. Ada gempa katanya ya. Semoga nggak ada terjadi apa-apa begitu. Aman ya, alhamdulillah. Tadi terkait gempa, saya baca di Becoming Supernatural ya. Jadi kesadaran dan emosi kita itu terupload dalam resonansi bumi gitu ya. Medan resonansi bumi itu bisa dipengaruhi oleh emosi dan perasaan manusia. Jadi ya dalam situasi yang tadi gempa, moga-moga malam ini kita bisa hening ya, kita bisa upload perasaan damai kita ke medan resonansi bumi ya. Oke lah, alhamdulillah semuanya pada selamat, nggak ada apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya, jam 8 ya. Kelas kita sekarang berubah jadwal menjadi jam 8. Selamat malam semuanya.